Oke, kita lanjutkan yaitu pembahasan yaitu fungsi struktur sel bakteri, yaitu DNA atau materi genetik. Pada struktur sel bakteri terdapat dua jenis DNA, yaitu DNA kromosom dan DNA non-kromosom. DNA non-kromosom disebut juga dengan plasmid. Sifat yang diatur oleh DNA non-kromosom adalah sifat patogen, fertilitas atau kemampuan bereproduksi, dan sifat kekebalan terhadap antibiotik. Nah, jenis DNA kromosom pada organisme eukariotik bentuknya rantai ganda linear, sedangkan pada bakteri berupa rantai ganda melingkar yang terkumpul dalam yaitu region nukleoid. DNA non-kromosom mempunyai bentuk melingkar dengan ukuran yang jauh lebih kecil jika dibanding dengan DNA non-kromosom. DNA non-kromosom tadi disebut dengan plasmid, jadi bentuknya seperti apa? Cincin. Nah, fungsi DNA adalah mengatur atau menetapkan sifat patogen, sifat fertilitas, dan juga kekebalan terhadap antibiotik. Itulah fungsi DNA non-kromosom atau plasmid. Lalu DNA kromosom fungsinya adalah mengatur sifat-sifat metabolisme dari bakteri tersebut. Nah, kemudian klorosom. Klorosom disebut juga dengan membran fotosintetik. Jadi hanya ditemukan pada bakteri tertentu. Nah, bahwa membran fotosintetik itu berupa struktur lipatan yang berada di bawah membran plasma, berisi klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya. Klorosom berfungsi untuk fotosintesis dan hanya terdapat pada bakteri fotosintetik atau bakteri fotoautotrof. Kemudian ribosom, organel yang berukuran kecil, tersebar pada sitoplasma dan sangat banyak, jumlahnya sangat banyak. Ini berfungsi sebagai tempat sintesis atau pembentukan protein. Nah, ribosom itu dibangun oleh senyawa protein dan RNA ribosom. Nah, fungsinya tadi adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesa protein. Lalu flagel atau sering disebut namanya flagellum. Flagel disebut juga dengan bulu cambuk. Terdiri dari senyawa protein dan terdapat pada dinding sel. Jadi fungsinya sebagai alat gerak. Flagel pada bakteri tidak dibungkus oleh perluasan membran plasma. Tidak dibungkus oleh perluasan membran plasma. Nah, itu tadi struktur flagellum atau disebut fungsinya sebagai alat gerak. Lalu ada pilus dan fimbria. Pilus berasal dari bahasa Latin yaitu pili, berarti rambut. Sedangkan fimbria berasal dari kata fimbria, berarti daerah pinggir. Pilus dan fimbria adalah struktur seperti flagel, tetapi bentuknya seperti rambut
dan ukurannya lebih kecil dan lebih pendek dibanding dengan flagel. Nah, fungsi pilus adalah sebagai saluran untuk perpindahan materi genetik berupa DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya ketika terjadi konjugasi. Nanti akan kita bahas itu paraseksual pada bakteri. Salah satunya adalah melalui konjugasi. Maka pilus berperan untuk proses konjugasi. Pilus yang berperan jika digunakan pilus itu untuk proses konjugasi disebutlah dia namanya pilus seks. Lalu fimbria lebih pendek dari pilus. Fungsinya adalah mendukung bakteri untuk menempel pada suatu medium tempat hidupnya atau menempel pada permukaan sel inangnya. Nah, itulah fungsi daripada fimbria. Itulah fungsi dari fimbria. Kemudian kapsul atau lapisan lendir. Kapsul bisa juga disebut lapisan lendir, merupakan lapisan terluar dari bakteri yang melapisi dinding sel. Kapsul strukturnya tebal, kental, dan terikat kuat dengan dinding sel. Sedangkan lapisan lendir strukturnya tipis dan tidak terikat kuat pada dinding sel. Pada umumnya, bentuk hidup organisme bakteri bersifat parasit dan patogen mempunyai kapsul. Jadi bakteri-bakteri yang parasit itu pada umumnya mempunyai kapsul. Sedangkan bakteri hidupnya bebas, misalnya pengurai atau saproba, umumnya tidak memiliki lapisan lendir atau kapsul. Nah, misalnya pengurai itu umumnya hanya mempunyai lapisan lendir, artinya kalau pengurai tidak memiliki kapsul. Kalau bakteri patogen umumnya memiliki kapsul. Bakteri pengurai itu mempunyai lapisan lendir, itu makanya makanan yang yaitu terkena bakteri sering berlendir. Ya. Kapsul atau lapisan lendir berupa senyawa yang kental dan lengket, yaitu disekresikan atau dikeluarkan oleh sel bakteri. Kapsul itu tersusun dari glikoprotein, yaitu glikogen dan protein, sedangkan lapisan lendir tersusun dari air dan polisakarida. Polisakarida yaitu karbohidrat. Jadi air dan polisakarida. Kalau ini kan tadi kan polisakarida yaitu glikogen dan protein, itulah kalau kapsul. Sedangkan lapisan lendir dibangun oleh air dan polisakarida atau karbohidrat. Nah, fungsi kapsul atau lapisan lendir dapat membantu pelekatan dengan sel bakteri lain atau pada substrat tempatnya, berfungsi sebagai pelindung. Bakteri yang patogen, kapsul dapat melindungi diri dari pengaruh antibodi sel inangnya, lalu berfungsi menjaga sel agar tidak terjadi kekeringan, melindungi sel dari bahaya kekeringan, gitu ya. Lalu endospora, beberapa jenis bakteri dapat membentuk endospora. Endospora merupakan struktur bakteri untuk bertahan hidup pada lingkungan yang tidak menguntungkan. Endospora mengandung DNA serta sitoplasma yang sedikit. Sitoplasma itu sedikit. Di sini disebutkan sitoplasma yang kecil, dibungkus oleh penutup luar. Nah, jika endospora, jika lingkungan itu sudah kembali normal,
endospora itu akan berkecambah dan akan berkembang kembali menjadi bakteri pada lingkungan yang sudah menguntungkan. Oke, itu endospora. Lalu tidak semua bakteri bisa membentuk endospora. Nah, endospora ini bisa bertahan dalam kondisi lingkungan yang ekstrim, lingkungan kering, pada suhu tinggi dan suhu rendah, lalu jika ada bahan kimia berbahaya dan radiasi sinar ultraviolet. Jadi endospora itu adalah untuk melindungi bakteri dari keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan. Nah, dinding sel endospora tersusun atas asam dipikolinik yang memberikan sifat tahan panas pada endospora tersebut. Perlakuan panas lembab pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dapat menghancurkan endospora bakteri. Nah, itu jadi endospora itu sering disebutkan namanya struktur dorman atau masa istirahat, beristirahat, dia tidak berproduksi, hanya bertahan hidup gitu maksudnya pada kondisi yang kurang menguntungkan. Nah, itulah mengenai struktur dan fungsi sel bakteri. Oke. Untuk berikutnya akan kita bahas itu penggolongan bakteri. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Atas perhatiannya kita ucapkan terima kasih. Tetap semangat.